Sports fans, khususnya buat semua fans sepak bola, kalau kalian saat ini lagi ngikutin keseruan dari Piala Eropa atau Euro, kalian mungkin punya satu pertanyaan. Kenapa sekarang Euro digelar di beberapa negara berbeda? Bukannya biasanya turnamen kayak gini diadakan di satu atau dua negara aja. Kita akan membahas topik ini dalam episode kali ini. Stay tune dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ballpark.id. Kalau kalian reguler mengikuti turnamen sepak bola internasional, pasti kalian udah cukup familiar dengan format penyelenggaraannya. Turnamen sepak bola internasional kayak FIFA World Cup dan UEFA European Championship atau Euro biasanya diselenggarakan di 1-2 negara aja yang bertindak sebagai host atau negara tuan rumah. Euro kali ini cukup berbeda karena turnamen ini sekarang diselenggarakan di 11 kota yang terletak di beberapa negara anggota UEFA. Jadi kenapa UEFA bikin perombakan sama format kompetisinya dari sisi tempat penyelenggaraan kompetisi? Apa alasannya? Sebelumnya, kayaknya baiknya secara singkat kita bahas dulu format venue dari kompetisi Euro kali ini. Euro 2020 awalnya direncanakan untuk berlangsung dari tanggal 12 Juni hingga 12 Juli 2020. Tapi sebagaimana kalian tahu, COVID-19 bikin berantakan semua kalender kompetisi di berbagai cabang olahraga. Dan ini termasuk Euro 2020. Pada Maret 2020, UEFA mengumumkan kalau penyelenggaraan Euro bakal diundur selama 12 bulan. Tadi kita jelasin di awal bahwa ada 11 kota yang ditunjuk sebagai tuan rumah buat turnamen Euro kali ini. Ke-11 kota ini seluruhnya terletak di 11 negara berbeda juga. Dari 11 kota ini pembagiannya kayak gini. Ada 6 kota dan stadion yang dipakai buat 3 pertandingan di fase grup dan 1 pertandingan babak 16 besar, yakni Johan Cruyff Arena di Amsterdam, Belanda, National Arena di Bucharest, Romania, Puskás Arena di Budapest, Hungaria, Parken Stadium di Copenhagen, Denmark, Hampden Park di Glasgow, Skotlandia, dan Stadium La Cartuja di Sevilla, Spanyol. Setelah itu ada 3 stadion dan kota tuan rumah yang dipakai buat 3 pertandingan fase grup dan 1 pertandingan perempat final, yaitu Baku Olympic Stadium di Azerbaijan, Stadion Olimpico di Roma, Italia, dan Football Arena di Jerman. Oke, ini sebenarnya Allianz Arena sih kandangnya Bayern Munich, tapi karena alasan komersial mereka harus ganti nama selama pelaksanaan Euro 2020 kali ini. Kemudian ada 2 stadion dan kota lagi yang difungsikan sebagai host bagi Euro, yaitu Saint Petersburg Stadium di Rusia dan Wembley Stadium di London, Inggris. Saint Petersburg akan jadi venue buat 6 pertandingan fase grup, sementara Wembley dipakai buat 3 pertandingan fase grup, 2 pertandingan babak 16 besar, pertandingan semifinal, dan juga Wembley akan jadi saksi sejarah tempat penyelenggaraan partai final dari Euro 2020 kali ini. Berubahnya skema penyelenggaraan kompetisi Euro ini lumayan menimbulkan banyak kontroversi saat awalnya konsep ini dicanangkan. Disebut-sebut idenya muncul dari mantan presiden UEFA dan juga legenda sepak bola Prancis, Michel Platini. Visi Platini dalam pernyataannya sendiri, konsep penyelenggaraan turnamen Euro seperti ini bakal memberikan Euro for Europe atau Euro untuk Eropa. Platini mengumumkan visinya ini pertama kali di tahun 2012. Di kesempatan itu, Platini mengungkapkan beberapa poin penting mengenai usulannya ini. Yang pertama, menurut Platini, ide penyelenggaraan turnamen Euro di beberapa negara didukung oleh fans. Dengan diadakannya turnamen di beberapa negara, Euro akan quote-unquote mendatangi para fans, dan bukan sebaliknya. Apa maksudnya dari Euro mendatangi fans? Menurut Platini, dengan disebarnya Euro di beberapa negara, akan semakin banyak pertandingan yang dihadiri oleh fans negara tuan rumah. Artinya, jumlah pertandingan yang akan sold out bakal lebih banyak. Yang kedua, Platini menyebutkan bahwa konsep penyelenggaraan dengan banyak negara tuan rumah seperti ini akan lebih hemat biaya. Platini menyebutkan bahwa belajar dari penyelenggaraan Euro 2012 di Polandia dan Ukraina saat itu, biaya yang habis buat bikin stadion dan infrastruktur pendukung lainnya sangat besar. Bahkan menurut Platini, biaya penyelenggaraannya hampir setara dengan biaya penyelenggaraan Olimpiade, yang notabene adalah multi-event atau event olahraga yang terdiri dari banyak cabang olahraga secara sekaligus. Ide Platini ini disambut baik oleh mayoritas asosiasi anggota UEFA pada saat itu. Dari 53 anggota UEFA, hanya 1 yang waktu itu menyatakan keberatan dengan ide ini, yaitu Turki.
Dan ini bukan tanpa sebab. Waktu itu Turki adalah salah satu kandidat kuat yang mencalonkan diri untuk jadi tuan rumah tunggal buat UEFA Euro 2020. Kemudian pada 6 Desember 2012, Exco UEFA memutuskan untuk menerima proposal Platini ini. Dan secara resmi Euro 2020 diadakan di beberapa negara, seperti yang kita ikutin sekarang ini. Waktu itu banyak yang berspekulasi kenapa Platini ngotot banget buat bikin perubahan drastis terhadap format Euro. Salah satunya adalah banyak yang melihat bahwa idenya Platini ini adalah buat menaikkan pamornya di kalangan sepak bola dunia. Dikarenakan waktu itu Platini adalah salah satu kandidat kuat buat menjadi presiden FIFA di periode pemilihan berikutnya, yaitu tahun 2015. Terlepas dari benar atau enggaknya dugaan ini, faktor finansial yang dijadikan salah satu alasan utama Platini dan UEFA untuk membuat keputusan ini pada saat itu cukup valid sebenarnya. UEFA mengambil keputusan buat menyelenggarakan Euro dengan format ini di tahun 2012. Perlu diingat, waktu itu Eropa sedang dalam proses pemulihan dari krisis ekonomi yang menimpa beberapa negara besar. Negara seperti Polandia dan Ukraina yang pada tahun 2012 menjadi negara pasangan tuan rumah, mengeluarkan biaya yang besar banget buat menyelenggarakan Euro. Sebagai konteks, fasilitas dan infrastruktur yang ada di dua negara ini nggak semewah yang ada di negara-negara raksasa sepak bola lainnya kayak Inggris, Jerman, Italia, atau Prancis. Akibatnya, mereka perlu membangun stadion baru dan fasilitas lainnya buat mensukseskan penyelenggaraan Euro. Buat menyelenggarakan Euro 2012, dilaporkan kalau Polandia dan Ukraina menghabiskan uang sebesar 31 miliar euro. Ukraina bahkan disebutkan menghabiskan dana sebesar 700-an juta euro cuma buat membangun dan merenovasi stadion-stadion mereka. Sebagai perbandingan, Prancis cuma perlu menghabiskan uang sekitar 200 juta euro aja buat menyelenggarakan Euro 2016 4 tahun kemudian. Mempertimbangkan faktor ekonomi kayak gini, kelihatannya cukup beralasan kenapa UEFA waktu itu memutuskan untuk menyebar penyelenggaraan Euro 2020. Selain itu, kalau kita lihat dengan konteks sekarang, terutama dari aspek ekonomi di mana sekarang Eropa dan dunia juga lumpuh karena COVID-19, format penyelenggaraan Euro seperti ini kayaknya banyak juga manfaatnya, karena negara-negara host jadi cukup diringankan. Gimana pendapat kalian soal penyelenggaraan Euro seperti sekarang ini? Apakah ada aspek yang membuat kalian merasa bahwa turnamen ini jadi lebih istimewa? Atau biasa aja, mengingat sebagian besar dari kita yang ngikutin Euro 2020 juga cuma bisa nonton dari TV di rumah. Sampaikan pendapat kalian di kolom komen dari video ini. Dan kalau kalian mendapatkan sesuatu yang baru atau informasi baru dari video ini, jangan lupa buat like videonya untuk mendukung terus ballpark.id. Klik subscribe ke channel ballpark.id untuk terus mengikuti bahasan kita soal industri olahraga, nggak hanya di dalam lapangan, tapi juga di luar lapangan. Kenapa? Because there's always a game outside the game.